Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari perjanjian lama dan khususnya kitab Mazmur, kitab kedua dari kitab puisi. Kita sudah sampai di Mazmur pasal 52 dan pasal 53. Saya berharap dengan sepenuh hati bahwa program ini akan menjadi berkat nyata bagi Anda. Saya mendorong Anda untuk mengumpulkan keluarga Anda serta membuka Mazmur 52 dan 53 di Alkitab, dan mengikuti kami selama studi berlangsung. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, Mazmur 52 diberi judul sebagai nyanyian pengajaran Daud, ketika Doeg orang Edom itu datang, memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Mohon jelaskan kejadian ini. Saul mengikuti dan memburu Daud untuk membunuhnya. Ia berusaha melakukannya di pasal 19 dan juga sebelum itu di pasal yang ke-18. Ia terus mengejarnya. Kita melihat di sini sebuah peristiwa yang disebutkan dalam 1 Samuel 21 dan 22. Ketika Daud pergi ke bait suci dan meminta roti, maka ia mengambil roti unjukan dan meminta pedang. Jadi ia diberikan pedang Goliat orang Git. Lalu Doeg orang Edom yang jahat yang disebutkan di sini pergi dan memberi tahu Saul bahwa Ahimelek, imam besar, termasuk di antara para komplotan melawanmu, bersekongkol melawanmu bersama Daud. Jadi Saul memerintahkan untuk membunuh semua imam Tuhan, dan 85 orang yang mengenakan efod, para imam dibunuh pada hari itu. Maka itu adalah konspirasi yang menuntun kepada pembunuhan. Benar. Mazmur ini dimulai dengan, mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari? Engkau merancangkan penghancuran. Lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Sela. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah. Siapakah pria perkasa yang menyembuhkan diri dengan kejahatan? Saya ingin mengambil beberapa aplikasi praktis tentang karakteristik dan lidahnya, tentang ciptaannya untuk kejahatan atau cintanya untuk kejahatan. Siapakah dia? Secara historis, ia adalah Doeg orang Edom seperti yang kita pahami dari judul Mazmur. Secara profetik, ia adalah antikris atau Kristus palsu. Yang dimaksud dengan profetik adalah peristiwa setelah pengangkatan, Ya. yang berhubungan Maksud dengan saya, umat Allah benar. dalam masa kesusahan besar. Maksud saya, Alkitab disebut firman profetik yang memiliki aplikasi bersejarah yang telah terjadi. Tetapi juga ada aplikasi profetik yang akan terjadi di masa depan. Seperti yang kita ketahui setelah pengangkatan gereja selama masa kesusahan besar. Ia disebut di sini tukang tipu. Ia disebut pahlawan. Dan ia mengatakan hal-hal lain tentang dia. Misalnya, engkau merancangkan penghancuran. Saya pikir ini mengingatkan kita pada Mazmur 45 tentang Raja yang adalah Kristus yang sejati. Apa yang ia katakan tentang lidahnya? Engkau yang terelok di antara anak manusia, kemudian tercurah pada Tercurah. bibirmu, sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Di sini dia mengatakan dalam ayat 3, engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Sementara kita membaca dalam Mazmur 45 ayat 7, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan.
Seberapa jauh perbedaan antara Kristus dan antikris? Tentu saja jelas dari namanya bahwa yang satu ini bertentangan dengan yang lain. Dan sungguh dia tidak hanya menentangnya dan ingin melengsarkannya dan duduk di tempatnya, tetapi menentang dia dalam semua atribut. Seseorang yang mencintai kebaikan dan kebenaran yang lalu mencintai kejahatan dan kecurangan. Juga beberapa perbedaan dalam ayat yang kelima, tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ini adalah antikris. Dia akan ditangkap dan akan dilemparkan ke neraka, ke lautan api selamanya tanpa melihat kematian. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Sementara dia berkata kepada Kristus, segala kemuliaan bagimu, sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Jadi ini adalah kata-kata yang sangat indah tentang perbedaan antara Kristus Ya, dan juga antikris. benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan berjumpa setelah rehat, tetaplah bersama kami. Kita lihat dalam Mazmur 52, seorang pria bermegah dalam kejahatan dan dosanya. Ini adalah gambaran profetik pribadi antikris, nabi palsu yang akan muncul selama masa kesusahan besar setelah gereja tiba di surga. Antikris akan menjadi pelopor dan contoh sosok yang bermegah di dalam dosa-dosanya, dan semua orang berdosa akan mengasihi dia. Untuk itu, dia akan menjadi seorang diktator global yang tak seorang pun dapat berdiri di hadapannya selain Allah. Tetapi ketika Kristus kembali ke bumi, ia akan mengalahkan putra durhaka dan menjatuhkannya. Kuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Ayat 5, tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Kami ingin tahu arti dari ayat ini. Kami ingin tahu arti ayat 5, Saudara Yosef. Ada orang yang jatuh dan mereka bangkit. Setelah mereka jatuh, janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku, sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Namun, terkadang menggunakan perkataan Kristus, rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Yang dimaksud di sini adalah rubuh tanpa bangkit lagi setelahnya. Di sini ketika ia berkata, tapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya, itu adalah kehancuran tanpa membangun atau mendirikannya lagi setelahnya. Dan saya pikir ini mengingatkan kita secara profetik akan apa yang disebut dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 20, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu. Dan yang telah menyembah patungnya, keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Benar, hasil dari penghakiman Allah atas orang jahat. Dia berkata, maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut dan mereka akan mentertawakannya. Apa yang dilakukan penghakiman Allah dan keadilan Allah di dalam hati orang-orang saleh? Bahkan orang-orang saleh bersukacita ketika Allah melenyapkan orang jahat. Dan pertama kali kata haleluya disebut dalam Alkitab adalah dalam Mazmur 104. Dan menakjubkannya itu bukan alasan yang dengannya orang mengatakan haleluya untuk saat ini. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Haleluya. Jadi fakta bahwa Allah membersihkan bumi dari orang jahat membutuhkan kata pertama, haleluya, di dalam Alkitab. Ketika kita membaca dalam perjanjian baru, kita tidak menemukan kata haleluya kecuali ketika Allah menghancurkan Babel, si pelacur besar. 4 kali dalam Wahyu 19, haleluya dimunculkan. Ketika Allah membinasakan orang fasik, hal ini menyebabkan sukacita. Tidak hanya sukacita, tapi juga mereka akan menertawakannya seperti yang dikatakan di sini. Dan kita tahu bahwa Allah sendiri akan menertawakan datangnya rasa takut orang jahat. Dia yang menangisi mereka, tetapi jika mereka bersikeras menolak, maka akhir hidup mereka menyakitkan. Benar. Kita akan menemukan setelah itu di ayat 7 dan 8 bahwa ada dua ujung dan dua pihak. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Namun, sesudah itu ia berbicara tentang dirinya dan berkata, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Mohon ceritakan tentang dua ujung orang saleh dan orang jahat. Maksud saya bagi orang jahat, mereka tidak akan menjadikan Allah tempat perlindungan mereka.
Tapi kemudian pada apa mereka bergantung? Mereka mempercayai kelimpahan kekayaan mereka dan karena itu kita mengatakan bahwa kekayaan itu berbahaya. Karena itu membuat hati manusia tunduk bergantung kepadanya. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Ini adalah godaan. Ketika saya punya banyak uang, maka jika saya butuh sesuatu, Dia saya tidak akan tidak akan membutuhkan Allah. membutuhkan Allah lagi. Karena jika saya menginginkan sesuatu, saya akan tahu bagaimana mendapatkan uang dengan saya. Tidak. Yang satu ini, percaya akan kekayaan yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Kekayaan menjadi curang, emas dan perak berkarat. Dan pakaiannya dimakan ngengat. Jadi mengapa Anda harus bangga dengan hal-hal yang binasa ini? Tetapi aku, Daud orang percaya yang saleh, dan ini adalah bahasa setiap orang percaya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau. Di dalam rumah Allah, zaitun hijau bercentang dipenuhi dengan minyak sebagai gambaran untuk Roh Kudus. Dan rumah Allah, hadirat Allah, yang berarti roh Allah dan hadirat Allah memenuhi orang-orang saleh. Apa yang memenuhi saya? Bukan kekayaan yang saya miliki, meskipun Daud memiliki kekayaan, tapi tidak. Itu bukan apa yang memenuhi saya, tetapi roh Allah dan hadirat Allah lebih penting jutaan kali daripada kekayaan dan lebih hebat dari semua harta kekayaan dunia. Saudara Yosef, izinkan saya melanjutkan ke Mazmur 53 yang berjudul Untuk Pemimpin Biduan menurut lagu, mahalat, nyanyian, pengajaran Daud. Di sini dimulai dengan berbicara tentang orang bebal. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Apa judul yang akan Anda berikan kepada Mazmur ini? Saya bisa menyebutnya penghujatan Penghujatan dan akibatnya. Ada orang berbicara tentang pendahuluan untuk penghujatan. Tapi di sini dalam Mazmur ini tidak berbicara tentang apa yang memperkenalkan penghujatan, tapi tentang Hasil-hasil dari akibat-akibat penghujatan. dari penghujatan. Penghujatan bukan karena manusia lebih rasional atau lebih logis, sama sekali tidak. Tetapi untuk melegakan hati nurani yang hancur dan hati yang rusak dan jahat. Itulah sebabnya dia berkata, orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Hasil langsungnya adalah busuk dan jijik perbuatan mereka. Mereka hidup dalam dosa dan kenajisan ketika mereka menjadi jauh dari Allah dalam pikiran mereka. Namun Allah sebenarnya tidak jauh dari kita masing-masing. Setiap orang yang menyangkal keberadaan Allah atau memberontak terhadap firman Tuhan selalu bermegah dan berkata, saya memakai pikiran saya. Ya, Karena saya menggunakan pikiran, maka saya mengecualikan Tuhan. Saya tidak yakin baik dengan Tuhan ataupun semua yang tertulis dalam kitabnya. Apakah masalahnya ada dalam pertentangan pikiran dengan Allah atau masalahnya terletak dalam beberapa hal-hal lain? tidak. Di sini tidak dikatakan bahwa ilmuwan mengatakan dalam pikiran tidak ada Allah dan ini adalah fakta. Ini tidak benar. Dan ilmuwan terbesar seperti Isaac Newton misalnya, salah satu ilmuwan terbesar dalam sejarah adalah orang percaya sejati. Tentu saja tidak. Ia tidak memakai pikirannya sehingga ia menyingkirkan Allah dari pikirannya. Sama sekali tidak. Orang bawah berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Hati manusia berarti itulah yang saya suka. Dan sebenarnya dia suka menyingkirkan Tuhan dari pikirannya untuk memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang dia mau. Hati nuraninya tidak akan mengganggunya. Oleh karena itu, ateis memiliki hati nurani yang khawatir. Dan ketika Anda beritahu mereka tentang Allah, seolah Anda memancing sesuatu di dalam mereka. Jadi mereka marah kepadamu, membencimu, Benar. mengutukmu, dan kebenarannya adalah bahwa Allah adalah jantung hati mereka, dia tidak jauh. Benar sekali. Orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Apakah ada hubungan antara kata-kata orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah dan kecurangan dan dosa? Akibatnya, ya maksud Akibatnya. saya ini adalah sebab dan akibat. Penyebabnya adalah ia menyingkirkan Allah dari pikirannya. Tidak ada Allah, akibat langsung datang segera. Ini demikian saya juga pada 2 Petrus pasal 3. Ketika ia berkata, mereka sengaja tidak mau tahu fakta ini. Inilah yang mereka inginkan. Dan apa yang dia katakan sebelumnya? Pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Jika Anda menyingkirkan Allah dari pikiran Anda, atau kedatangan Tuhan dengan mengatakan dia tidak akan segera datang, agar Anda hidup seperti yang Anda mau, sebenarnya ini adalah solusi yang lemah. Karena Allah ada dan ia akan segera datang. Kristus akan datang. Jadi, mengklaim kebalikannya, ini tidak akan menyelesaikan masalah sama sekali. Anda akan menghadapi Allah, Anda akan dihakimi oleh Allah. Meskipun Anda mengklaim dan mengatakan bahwa pikiranmu memberitahumu bahwa tidak ada Allah. Hati Anda yang rusak, bukan pikiran Anda yang mengatakannya pada Anda. Benar, tepat. Saudara Yosef, kita menemukan bahwa Mazmur ini sangat mirip dengan Mazmur pasal 14.
Jadi mohon berikan penjelasan jika ada persamaan atau perbedaan antara Mazmur pasal 53 dan Mazmur pasal 14. Ada kesamaan besar, bahwa bahkan beberapa orang menganggap keduanya dua Mazmur yang sama. Tetapi saya harus mengatakan bahwa setidaknya ada dua perbedaan mendasar. Perbedaan pertama adalah nama Tuhan yang umum adalah Tuhan, di mana disebutkan 4 kali Tuhan dan 3 kali Allah. Sementara di sini disebutkan sebanyak 7 kali, tetapi disebutkan Tuhan dan nama Tuhan telah hilang dari Mazmur ini. Mengapa? Ini adalah bagian kedua atau kitab kedua dari Mazmur, grup orang-orang yang tersisa dari tanah itu, sehingga nama Allah dianggap sebagai Tuhan pembuat ikat janji. Bagi siapa mereka pergi untuk beribadah di bait suci, tidak akan ada di sana, tapi nama Allah dalam hubungannya dengan ciptaannya. Oleh karena itu, di sini 7 kali dalam Mazmur ini kita membaca tentang Allah, Allah, Allah. Tetapi ada 4 kali Tuhan dan 3 kali Allah, ini adalah perbedaan pertama. Perbedaan kedua adalah saat ia berkata dalam ayat 6 misalnya, Ya, di sanalah mereka ditimpa kejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan, sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu. Jika kita memeriksa Mazmur 14, ia berkata dalam ayat 6, di sanalah mereka ditimpa kejutan yang besar sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Perbedaan antara kedua ayat itu adalah bahwa di sana mereka berada dalam ketakutan yang besar. Orang jahat takut akan orang benar. Karena Allah ada bersama angkatan orang benar, sementara benar. di sini dalam Mazmur pasal 53, di sanalah mereka ditimpa kejutan yang besar. Orang benar takut. Mengapa? Tidak perlu takut karena Allah menghamburkan tulang-tulang dia yang mengepungmu ketika Tuhan muncul pada akhir 3,5 tahun paruh kedua. Dia akan melenyapkan musuh-musuh. Meskipun bangsa dan orang-orang saleh akan benar-benar ketakutan. Tetapi ia berkata kepada mereka bahwa tidak perlu takut karena Allah menghamburkan tulang-tulang dia yang berkemah mengepungmu. Baik, terima kasih. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Di ayat 6 kita membaca, ya datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apa yang dimaksud? Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apa yang dimaksud dengan kata-kata ini? Saya pikir apa yang disebut dalam Roma pasal 11 dapat memberikan pencerahan atasnya. Dan omong-omong Roma 9, 10, dan 11 memberitahu kita bagaimana Anda menyelaraskan tujuan-tujuan Allah dengan bangsa ini dan janji-janjinya dengan para leluhur di satu sisi. Dengan pembenaran yang muncul bagi semua orang di dunia tanpa perbedaan. Anda akan menemukan jawabannya dalam Roma 9, 10, dan 11. Dalam Roma 11 ayat 26 dikatakan kata-kata ini. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Maka dari Sion atau kota Yerusalem akan didatangi Tuhan dan dia akan turun dan kakinya akan berada di atas bukit Zaitun. Penyelamat ini yang adalah Kristus, yang akan datang dari Sion seperti yang dikatakan Roma 11. Akan membawa keselamatan dan kelepasan. Untuk alasan ini dia berkata di sini, ya datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Israel akan berada dalam kesulitan yang dalam dan sangat mengerikan. Musuh-musuh mengelilinginya dan mereka hampir akan menghancurkan Israel. Tapi Tuhan akan datang pada waktu yang ditentukan. Dia akan datang di Bukit Sion, kota Yerusalem, dan dari Sion, dari Yerusalem, Sang Penyelamat akan datang. Tentu saja seperti yang Anda tunjukkan di awal bahwa ada aplikasi bersejarah dan ada dimensi profetik. Ya. Di sini dia berbicara tentang aplikasi bersejarah yang terjadi apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak. Tapi di sana itu adalah keselamatan penuh bagi orang-orang Israel yang bertobat yang kembali dalam masa kesusahan besar. Ketika mereka kembali kepada Allah dengan pertobatan sepenuh hati dan Kristus datang dan memerintah di kerajaan milenium. Apakah ini yang dimaksud dalam bagian ini? Saya melihat bahwa pandangan profetik itu jelas. Bahkan jika dia menggunakan petunjuk masa lampau, berkali-kali dalam nubuat dia menggunakan petunjuk masa lampau yang artinya
Sesuatu di masa depan, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya dan maksudnya bahwa dia Artinya akan masalah yang datang. ditentukan. Benar, Masalah yang ditentukan. benar, Baik. benar. Saudara Yosef, Anda memberi judul penghujatan dan akibatnya untuk Mazmur ini di awal studi kita tadi. Saya ingin mendengar definisi untuk penghujatan. Apakah arti penghujatan? Yang saya pahami dalam penghujatan adalah penyangkalan keberadaan Allah. Itu adalah untuk menutup-nutupinya. Ada orang yang tidak menyukai gagasan tentang Allah. Jadi, hal termudah adalah menyangkal keberadaannya. Menyingkirkan dia. Anda menyingkirkan dia dan hidup seperti yang Anda mau. Namun faktanya, mereka yang menyangkal keberadaan Allah ini adalah tugas kotak hitam di hari-hari terakhir, saudara ayat. Setiap orang memiliki dalam dirinya dan di dalam hati nuraninya sebuah kotak hitam yang akan beritahunya pada hari penghakiman bahwa dia adalah seorang pendusta. Anda tahu bahwa ada Allah. Saya hanya akan menggunakan satu ayat dalam Roma 1 karena Roma 1 telah membahas masalah penolakan keberadaan Allah. Jadi katakan dalam Roma 1 ayat 19, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi Singkapkan. mereka sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Perhatikan kata di dalam mereka dan kepada mereka. Apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka sebab Allah telah menyatakan di dalam mereka, di dalam mereka. Maksud saya dari dalam mereka sepenuhnya yakin bahwa Allah itu ada karena apa yang mungkin diketahui tentang Allah dengan jelas dinyatakan dalam diri mereka. Mengapa itu terangkap dalam diri mereka? Karena Allah menyatakan pada mereka, karena sifat-sifat yang tak terlihat yaitu kuasa kekal dan kuasa ilahinya telah jelas dirasakan sejak di penciptaan dunia. Dalam hal-hal yang telah dijadikan, ciptaan menyatakan dan berpendapat bahwa ada Allah, tetapi lebih dari itu. Periksalah hari ini para pembohong yang bicara tentang teori Big Bang dan ledakan kosmik dahsyat dan mereka datang dengan teori-teori yang tidak seorang pun bisa membuktikannya, tetapi itu hanya asumsi. Namun tinggalkan semua itu, ada sesuatu yang lebih penting daripada ciptaan yang menyatakan adanya Tuhan. Di dalam diri Anda berkata bahwa Allah itu ada. Apa yang Ya. dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakan pada mereka, dan ini adalah pekerjaan hari terakhir, ketika kotak hitam terbuka. Seperti dikatakan dalam Roma 2 ayat 16, hal itu akan nampak pada hari Allah akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi. Entah hati nurani itu menuduh atau bahkan memaafkan, menuduh mereka atau memaafkan mereka. Maksudku, hati nurani yang tidak memuji akan memberitahu Anda, siapa yang memberitahu Anda bahwa Anda tidak mengenal Allah, Anda pembohong besar, Anda mengenal Allah dan hati nurani internal Anda mengatakan ada Allah. Suatu kali saya mencoba membayangkan, Saudara Yosef, jika ada seorang pengajar di sebuah universitas yang mengajar siswa bahkan tidak ada Allah dan dia menyangkal keberadaan Allah. Dan saya membayangkan jika gempa bumi terjadi atau bangunan mulai menimpanya dan dia mulai merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Saya yakin kata pertama yang akan dia katakan adalah Tuhan, kasihanilah. Meskipun dia menyangkal keberadaan Ya. Allah, tetapi dalam dirinya ada sebuah suara bahwa dia Benar, membutuhkan Allah. benar. Jadi masalah mencikirkan Allah adalah ilusi. Manusia membutuhkan Allah di dalam dirinya. Tetapi, saya ingin Anda memberi saya nasihat dan memberikan nasihat kepada banyak orang percaya yang tertarik saat ini untuk berbicara dengan ateis dan berdiskusi dengan mereka. Metodologi apa yang harus kita gunakan? Jangan sampai kita terbawa oleh berbagai teori dan asumsi, sehingga pada akhirnya kita hanya membuktikan bahwa Allah itu ada. Apakah hanya poin bahwa Allah ada cukup untuk menyelamatkan dia dan dia bisa pergi ke surga? Atau akankah dia membutuhkan wahyu lain? Menurut pendapat saya, Alkitab tidak pernah berdebat tentang keberadaan Allah, bahkan tidak membahasnya. Karena dia yang mengatakan sebaliknya justru menipu dirinya sendiri. Dan saya tidak bertanggung jawab untuk menjawab seseorang yang menipu dirinya sendiri ketika dia dengan sengaja mengabaikan fakta ini. Apa yang Alkitab katakan untuk orang-orang seperti itu? Selama Anda ingin menyangkal dan mengabaikan fakta bahwa Anda adalah orang pertama yang tahu itu sebuah dusta, lalu apa yang bisa Alkitab lakukan kepada Anda? Ketika Rasul Petrus berkata, mereka sengaja tidak mau tahu fakta ini. Tidak ada obat untuk orang-orang seperti ini. Perawatan yang kita tawarkan adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan dengan sendirinya memberikan jaminan. Periksa apa yang Tuhan katakan di awal Alkitab. Pada mulanya Allah menciptakan, maka katakanlah, kepadaku siapa yang menciptakan Allah, atau buktikan kepadaku keberadaan Allah. Tidak ada pembicaraan seperti itu. Alkitab tidak melakukan hal seperti itu. Tetapi Alkitab memberitahu kita apa yang Allah inginkan darimu, apa yang ia tawarkan padamu. Dan Anda akan berdiri untuk dihakimi olehnya. Saya selalu ingat Paulus ketika ia berbicara dalam surat kepada jemaat di Roma seperti Anda tunjukkan. Ia berbicara kepada orang-orang yang memiliki pikiran, ilmu pengetahuan, riset, teori, dan juga filsafat. Tetapi ia menyebut masalah keberadaan Allah di pasal 1 saja. Ya,
Tetapi mulai dari ayat 2 sampai akhir surat ini, ia berbicara tentang Injil, salib Kristus, pembenaran dan kebutuhan akan karya Kristus di kayu salib. Jadi yang diperlukan adalah kita menawarkan Injil. Kita seharusnya tidak dibawa ke jalur yang sempit, masalah ateisme hanya untuk membuktikan keberadaan Allah. Sementara manusia membutuhkan apa yang lebih daripada itu. Manusia membutuhkan salib. Dalam Kisah para Rasul 17, Paulus berdiri di hadapan para filsuf Athena bukan untuk membuktikan kepada mereka keberadaan Allah, tetapi untuk menawarkan Allah kepada mereka. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, kamu tidak mengenal dia, tapi aku mengenal dia. Dan aku akan beritahu tentang dia kepadamu. Aku akan beritahumu apa yang ia kerjakan dan apa yang ia minta darimu. Tetapi dia tidak mencoba membuktikan Tuhan bagi orang-orang bijak, karena mereka mengenal Allah dan menyembahnya meskipun mereka tidak tahu siapa dia, tapi mereka tahu bahwa ada Allah yang mereka sembah. Baik, terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan komentar hadirin. Apa yang telah Anda pelajari dari episode ini? Ada dalam diri saya kesaksian tentang keberadaan Tuhan dan ciptaan juga bersaksi dari luar. Baik. Peter? Orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah, menolak keberadaan Allah adalah kebodohan. Benar. Meskipun orang mengatakan tidak ada Allah, tetapi Mazmur di sini memberitahu kita tentang adanya keselamatan bagi orang yang jauh dari Allah. Benar. Saya seharusnya tidak terus berdebat ketika saya berdiskusi dengan seorang ateis tentang teori dan asumsi mental, tetapi saya mengarahkannya langsung ke salib Kristus dan pesan Injil karena ini adalah masalah paling memengaruhi hati nuraninya. Baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef. Kita akan lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, Alkitab mengatakan laporan ilahi ini tentang manusia dan hati mereka. Mereka semua telah menyeleweng. Semuanya telah berbuat dosa, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun dalam umat manusia yang berbuat baik. Kerusakan hati, ketidaktahuan, menjauhkan Tuhan dari rencana-rencana dan dari tempat kejadian. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Lalu apa yang dilakukan orang? Lalu apa saja perbuatan kebenaran dan belas kasihan yang bisa diandalkan manusia? Untuk bisa memuaskan Tuhan, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Hati manusia yang rusak tidak menghasilkan apapun selain kerusakan. Bahkan jika itu ditutupi dengan perbuatan-perbuatan baik dari luar. Tetapi mata Tuhan melihat motif-motifnya dari dalam. Lalu apa perbuatan baiknya? Menerima Kristus. Jika Anda menerima Kristus, Anda akan memperoleh sifat dasar ilahi yang dapat menghasilkan buah-buah yang layak bagi kehidupan Allah. Buah-buah iman. Terimalah Kristus, masuklah dalam hubungan dengannya, Anda akan merasakan apa arti hidup baru, arti buah, arti hidup yang terhormat. Arti kedamaian abadi, keselamatan, arti keamanan, dan jaminan mengenai kekekalan. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Tuhan besertamu. ضماني فيك يا ضامني رجائي فيك يا قوتي ضماني فيك يا ضامني رجائي فيك يا قوتي سلامي منك يا صخرتي كل ما أرجو عند شخصك أتبعك 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 يا شمسي أنت في المدين أطيعك 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 فأنت لي Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku.